Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Hamid dengan NIM 2310951007. Baiklah, kali ini saya akan membuat sebuah video analisa tentang modul 2 yang berdasarkan soal ini. Mengapa perlu dilakukan kalibrasi sebelum oscilloscope digunakan? Alasannya itu karena agar memastikan hasil yang didapat dari oscilloscope itu sesuai dengan standarnya. Suatu alat ukur pasti akan mengalami penurunan kinerjanya. Oleh karena itu, kalibrasi dilakukan agar mengetahui berapa perbedaan hasil yang didapat dari oscilloscope dengan hasil standarnya. Yang kedua, jelaskan perbedaan tegangan AC dan DC pada oscilloscope berdasarkan amplitudo, frekuensi, dan amplitude. Pada bagian amplitudo, frekuensi amplitude pada tegangan AC memiliki nilai yang bisa dilihat atau dicapai. Karena tegangan AC sendiri memiliki bentuk gelombang. Salah satunya yaitu sinusoidal. Sinusoidal bisa gergaji atau pulse. Sebenarnya amplitudo tegangan AC ditentukan oleh tinggi puncak suatu gelombang. Sedangkan pada tegangan DC, karena tidak terdapat bentuk gelombang, maka frekuensinya adalah nol. Dan karena rumus periode itu 1/F, uh, sehingga periode dari satu tegangan DC itu 1/0 yang sama dengan tak hingga. Dan karena tegangan DC tidak memiliki gelombang, maka tidak memiliki amplitudo. Selanjutnya, macam-macam bentuk gelombang berdasarkan generator fungsi dan frekuensi. Yang pertama itu gelombang sinusoidal. Gelombang sinusoidal ini sendiri memiliki rumus sinus, itu as amplitudo sin kali omega omega t ditambah sudut fasa. Nah, gelombang sinusoidal ini yaitu gelombang periodik yang bentuknya adalah fungsi dari fungsi sinus dan memiliki osilasi yang halus. Yang kedua, gelombang gigi gergaji adalah gelombang non-sinusoidal yang memiliki bentuk mirip dengan gigi gergaji. Gelombang ini naik naik tajam dari nilai minimum dan nilai dari nilai minimum ke maksimum. Gelombang ini memiliki waktu naik dan turun yang tidak sama. Yang ketiga itu gelombang pulsa atau petak. Gelombang suatu peta adalah gelombang yang tiba-tiba naik dari minimum ke maksimum dan kemudian turun kembali ke minimum uh, dengan tiba-tiba juga, yaitu atau dengan cepat yang sehingga berbentuk seperti kotak atau persegi panjang. Yang keempat, nilai daya yang terukur bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai daya yang terhitung pada pengukuran daya beban lampu seri. Bisa kita lihat uh, pengukuran daya beban pada lampu seri terdapat 3 beban, itu 1 lampu, 2 lampu, 3 lampu. Pada daya terukur 1 lampu terdapat 0,35 watt dengan daya terhitung 0,3478 watt. Pada 2 lampu terdapat daya terukur 1,5 watt dengan daya terhitung 0,4310 watt. Pada 3 lampu terdapat daya terukur sebesar 2,25 watt dengan daya terhitung 0,3512 watt. Daya terukur sendiri di sini terlihat lebih besar daripada daya terhitung, dan baik daya terukur maupun daya terhitung memiliki nilai yang berbeda pada masing-masing lampu. Nah, lampu satu berbeda dengan daya pada lampu satu berbeda dengan daya lampu dua, berbeda dengan daya lampu tiga. Pada daya terukur, uh, dayanya pada lampu satu ke lampu 2 ke lampu 3 selalu mengalami kenaikan daya. Sedangkan pada daya terhitung pada lampu 1 mengalami ke pada lampu 1 ke lampu 2 mengalami kenaikan daya, sedangkan pada lampu 3 mengalami penurunan daya. Hal ini mungkin saja hal ini mungkin terjadi
akibat dari tegangan total. Mungkin saja perhatikan salah dalam melihat pengukuran tegangan totalnya. Dan pada mas baik daya terukur dan daya terhitung pada masing-masing lampunya berbeda dayanya. Hal ini karena tegangan pada lampu tersebut berbeda-beda, sedangkan arusnya sama. Yang kelima, bandingkan nilai daya terukur dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban dengan daya beban pada pengukuran daya beban lampu paralel. Lampu paralel. Di sini bisa lihat datanya, itu pada lampu satu daya terukurnya 0,75 watt, lampu 2 1,5 watt, lampu 3 2,25 watt, sedangkan daya terhitung pada lampu satunya 0,05 watt, eh, pada lampu 2 0,25 watt juga, dan pada lampu 3 0,05 watt juga. Eh, Daya terukur di sini terlihat lebih besar pada daya terhitung. Eh, Daya terukur di sini pada setiap lampunya memiliki daya yang berbeda-beda, sedangkan pada daya terhitung memiliki daya yang sama pada setiap lampunya. Hal ini karena eh, pada pada hal ini bisa dilakukan oleh dua hal berikutnya, yaitu pada lampu paralel tegangannya akan sama dengan pada setiap lampunya karena paralel. Sedangkan pada total seharusnya arusnya berbeda-beda pada setiap lampunya, tetapi karena multimeter hanya bisa melihat dua angka di belakang koma, sedangkan eh, harusnya dalam miliampere, itu setidaknya 0, setidaknya 3 angka di belakang koma, maka hasil yang didapat adalah 0,1 sama pada setiap lampunya. Itulah yang menyebabkan daya terhitungnya sama semua pada setiap lampunya. Sekian, terima kasih.